Halo semua, bismillah, assalamualaikum. Selamat datang kembali di Wen Anthony YouTube channel dalam cerita terbaru Pelet Benang Merah yang ditulis oleh Jasmine. Sebelum saya membacakannya, semoga teman-teman dimanapun berada, saya doakan selalu dalam keadaan sehat walafiat, dimudahkan segala urusan, dan selalu berlimpah rezeki uang yang banyak. Amin. Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Ampun, sakit, teriak Lila di dalam kamarnya yang sempit. Ada apa, Lila? Sang ibu berlari ke arahnya. Kontan, wanita 45 tahun itu berteriak juga. Ya ampun, Lila, kamu kenapa? Lila menggaruk wajahnya hingga mengeluarkan cairan merah yang berbau amis. Wajah cantik itu tak lagi menarik. Panas, Bu, pekiknya. Gadis 23 tahun itu kesakitan juga kepanasan. Aroma busuk, amis, dan keringat bercampur aduk. Barang-barang berantakan tidak pada tempatnya. Jerit tangis yang memilukan membuat sang ayah lari tergopoh-gopoh. Ada apa ini? Pria 51 tahun itu tercengang melihat pemandangan yang memilukan. Sekaligus ia spontan menutup hidungnya. Anak kita, Pak. Bu Badriah menangis dan meraung di samping Lila. Iya, kenapa dengan anak kita? Sakit aneh. Ayo kita bawa ke dokter, pinta Bu Badriah. Belum sempat dibawa ke rumah sakit, Lila meronta-ronta, menjerit kesetanan dan menjambak rambutnya tanpa ampun. Bu, Lila menggenggam sejumput rambutnya yang mendadak rontok. Kok bisa? Ayah dan ibunya makin kebingungan. Panas, Bu. Tolong. Jerit Lila disertai angin yang bertiup kencang. Ditambah lagi mendung kian menghitam, disusul dengan cahaya kilatan yang menghias udara. Bu Badriah kebingungan harus berbuat apa. Lila makin mengerikan saja setiap kali mengeluh panas, maka permukaan kulitnya membentuk balon-balon kecil berisi air. Jika digaruk, akan pedih dan mengeluarkan cairan berwarna merah yang gatal. Belum lagi aromanya bercampur amis dan busuk. Ada yang gak beres ini, Bu. Pak Sobar menatap pilu ke arah Lila. Wes, jangan diam saja, Pak. Dang bertindak. Panggil Pak Mantri biar Lila diperiksa, usul Bu Badriah. Lila bukan sakit biasa, Bu, bentak Pak Sobar. Lah terus gimana, Pak? Pasti diguna-guna ini. Pak Sobar mengangkat tubuh Lila, berniat untuk meletakkan di atas tempat tidur. Tapi, Bapak! Lila menjerit nyaring. Tubuhnya seperti ada yang menyeret, kemudian menghempaskannya ke dinding. Lila! Ya Allah, Duk! Bu Badriah kembali menangis. Tangannya gemetaran, meraih pundak Lila. Ayo, Pak, panggil Pak Mantri sekarang, biar ibu yang jaga Lila. Perempuan bertubuh gempal itu mendorong tubuh Pak Sobari agar segera pergi. Laki-laki itu pun lenyap di balik pintu. Bu Badriah tidak ada perasaan jijik ataupun ingin menjauh dari Lila. Rasa jijik dan mual ia tahan demi sang putri yang membutuhkan pertolongannya. Di kamar yang tak luas itu, keduanya saling berpelukan. Nyilu saat Bu Badriah memandangi kulit kepala gadis cantik itu. Kulit kepala yang mengelupas pun disertai rasa pedih tak tertahankan. Bu, gatal, Bu. Panas, Bu. Tolong Lila, Bu. Lila gak kuat. Rengek Lila tidak berhenti. Lagi-lagi ketika Lila menggaruk permukaan tubuhnya yang gatal, kulitnya akan mengelupas sampai ke dasar kulitnya yang tipis. Jeritan dan keluhan kesakitan mengiris pendengaran Bu Badriah. Gadis itu menangis. Rasa sakitnya tak bisa digambarkan oleh siapapun kecuali dirinya sendiri. Udara makin gerah. Keringat mulai membasahi tubuh dua wanita itu. Yang lebih memprihatinkan nasibnya Lila. Sudah basah terkena keringat lengket pula dengan cairan-cairan beraroma amis. Setelah Lila tenang, Bu Badriah membereskan bekas kekacauan di dalam kamar putrinya. Ia juga membersihkan luka lecet akibat garukan Lila. Dibasuh dengan air hangat menggunakan kain kasa dan ia menggantikan pakaian Lila. Perempuan berkulit keriput itu gelisah menunggu kehadiran suaminya yang tak kunjung datang. Sedetik rasanya seperti setahun lamanya.
Bu Badriah mondar-mandir di depan pintu. Jam dinding menunjukkan pukul 10 malam. Malam makin mencekam karena terdengar anjing-anjing liar menggaung di hutan dan pemukiman desa Wetan Wonosari. Rintik gerimis bertalu-talu mengetuk atap rumah sederhana milik rumah keluarga Bu Badriah. Terdengar juga gemerisik dedaunan, saling bergesekan tertiup angin. Sesekali perempuan yang tubuhnya berbalut daster batik mengintip Lila dari balik pintu. Gadis itu tampak terlelap. Bu Badriah menghela nafasnya pelan. Dalam hati kecilnya, ia tak berhenti berpikir dan berdoa. Perempuan itu berniat melepaskan kantuk yang mulai melanda kedua mata. Baru saja menyandarkan tubuhnya di bahu kursi, teriakan dan jeritan Lila mengejutkannya. "Bu, aku takut. Ampun, Bu, tolong Lila, Bu." Bu Badriah lari terpirit-pirit mendatangi Lila. "Ya ampun, Duk." Wajah ketakutan dan kecemasan tak bisa ditutupi lagi. Tampak jelas di wajah tuanya. Bu Badriah berusaha menenangkan Lila, tetapi gadis itu meronta-ronta dan menjambak rambutnya. "Tok tok tok. Bu, buka pintunya, Bu," seru Pak Sobar dari luar. Wajah Bu Badriah mulai tenang sekaligus senang. Ia gegas menuju pintu depan. Pintu terbuka tapi beriak, terhempas nyaring dengan sendirinya. "Bapak, Bu!" Keduanya saling berteriak. Bu Badriah membuka dan menggerak-gerakkan grendel pintu. Tapi pintu tak kunjung terbuka juga. Kepanikan dan ketegangan bercampur satu. Tidak masuk akal dan di luar nalar. "Ibu!" Suara Lila melengking, mengundang para tetangga yang terkejut. Kemudian mereka berdatangan. Bu Badriah hendak menolong Lila. Lagi, pintu terhempas nyaring. Perempuan itu hanya bisa menangis dan berteriak. "Ya Allah lah, sebenarnya ada dosa apa kamu sama orang? Kok nasibmu begini?" Bu Badriah hanya bisa terduduk di depan pintu kamar. Ia pasrah menunggu pertolongan. "Allahu Akbar!" Pak Sobar menendang pintu sampai engsel dan kuncinya rusak. Pintu pun terbuka lebar. Pak Sobar tak hanya sendiri. Ia datang bersama mantri desa dan beberapa tetangga. Karena kelelahan, Bu Badriah jatuh pingsan. Lila tergeletak di lantai kamarnya. Kemudian digotong dan diletakkan di atas tempat tidur. Semua orang memandang pilu, tapi tak banyak dari mereka merasa jijik dengan kondisi gadis cantik itu. "Saya periksa dulu ya." Mantri mulai mengecek nadi, detak jantung dan tanda-tanda vital Lila. Tidak ada sakit yang serius. Nah, tapi kok ini aneh? Pria parubaya itu mengernyitkan keningnya. "Aneh gimana, Pak Rudi?" Pak Sobar ikut mengernyitkan keningnya. "Aneh saja. Kenapa Lila kesakitan sementara badannya tidak kenapa-kenapa? Detak jantung, nadinya, pembuluh darah, bisa dikatakan dia sehat." Keduanya bertemu pandang dalam kebingungan. "Bapak, tolong periksa anak saya sekali lagi, Pak. Mungkin ada yang salah atau Bapak yang gugup," pucuk Pak Sobar. Laki-laki parubaya itu pun mengulangi pemeriksaan, tapi hasilnya sama. Lila memang sehat secara medis. "Ada yang tidak beres ini, Pak. Bukan sakit biasa ini. Sakit buatan yang sengaja dikirimkan untuk Lila." Tetangga Pak Sobar berkomentar. Semua mata tertuju pada pria gemuk berkumis tebal itu. Maksudnya, Lila diguna-guna atau sebaliknya? Bu Badriah yang baru saja tersadar dari pingsannya mencerna kalimat tetangganya. "Kalau ngomong boyo jangan asal-asalan, ojo ngawur. Kalian kesini bukannya membantu, malah memperkeruh keadaan. Cangkeme dijogo. Sebaiknya kalian keluar dari rumah saya." Bu Badriah berdiri, menatap tajam ke para orang-orang. Sudah, saya beri obat anti nyeri, paracetamol dan obat supaya lukanya cepat kering. Mungkin saja Lila alergi makanan atau alergi cuaca yang akhir-akhir ini ekstrim. Pak Rudi menengahi, ketegangan pun mulai padam.
Sudah 7 hari, Lila tak kunjung sembuh. Luka di sekujur tubuhnya makin bertambah parah. Gadis yang terkenal mudah bergaul dan banyak teman kini, ia mengurung diri saja di kamarnya. Tak ada satupun teman yang datang mengunjunginya, termasuk Arman, laki-laki idaman yang sempat singgah di hatinya. "Mas Arman," gumam Lila pelan. Ia mengusap air matanya yang bercampur dengan borok di wajahnya. "Kemana kamu, Mas? Aku sangat merindukanmu." Angin berdesir pelan membangunkan aroma amis yang bersarang dari tubuhnya, pun membangunkan bulu kuduknya. "Lila," suara perempuan samar-samar terdengar pelan. "Aku menunggu janjimu." Bisik perempuan itu bukan manusia, melainkan makhluk halus yang beberapa terakhir mengganggunya. "Lila," katanya lagi. Lila menelan ludahnya. Hawa tak enak mulai menyelimuti perasaannya. Lalu ia memilih menyelimuti tubuhnya dengan selimut yang berbau anyir. Lila, gadis berusia 23 tahun yang semula dikenal ceria, jatuh sakit secara tiba-tiba. Awalnya hanya demam biasa yang dianggap tidak berbahaya. Tetapi lama-kelamaan tubuhnya mulai melemah. Wajahnya rusak akibat sering digaruk hingga berubah dipenuhi porok. Dalam hitungan minggu, ia kehilangan berat badan secara drastis. Pipi yang dulu merona kini cekung dan tulang pipinya terlihat menonjol. Tubuhnya begitu kurus hingga menyerupai tengkorak hidup. Pandangan matanya hampa, seperti menyiratkan perjuangan untuk bertahan hidup yang kian sulit. Orang-orang mulai berbisik, menyebut penyakit yang menimpa Lila sebagai kutukan. Mereka mengingat-ingat apakah ada perbuatan keluarganya yang mungkin memancing murka tak kasat mata. Namun, Bu Badriah, ibu Lila, menepis segala gosip itu. Baginya, Lila anaknya hanya sakit biasa. Ia yakin Lila akan sembuh. Tapi, semakin hari, keyakinan itu terkikis sedikit demi sedikit. "Kenapa dia tidak kunjung sembuh ya, Pak?" tanya Bu Badriah pada suaminya suatu malam. Suaranya bergetar, nyaris tak keluar dari tenggorokan. Pak Sobar hanya menggeleng lemah. Aku tahu, Badriah. Semua dokter yang kita datangi bilang ini penyakit aneh. Bahkan mereka menyarankan kita ke pengobatan alternatif." Bu Badriah memandangi wajah putrinya yang dipenuhi bekas luka. Air matanya mengalir deras. Ia rela mengorbankan apapun untuk melihat Lila kembali sehat. Dan mereka memang sudah mengorbankan banyak hal. Sawah seluas 2 hektar yang menjadi tumpuan hidup keluarga mereka terpaksa dijual. Ladang di tepi desa pun bernasib sama. Semua harta benda yang bisa diuangkan telah habis demi membayar biaya pengobatan. Namun, hasilnya nihil. Lila tetap terbaring lemah di kamar kecilnya, hanya ditemani suara nafas yang kadang tersengal. Kondisi ini tidak hanya memukul keluarganya. Arman, tunangan Lila yang semula berjanji akan mendampingi dalam suka maupun duka, mulai menunjukkan gelagat aneh. Ketika penyakit Lila makin parah, Arman tiba-tiba menghilang tanpa jejak. Kabar terakhir yang didengar Bu Badriah, Arman telah pergi meninggalkan desa tanpa memberitahu siapapun. "Laki-laki tak bertanggung jawab," gerutu Pak Sobar. Meskipun ia sendiri tahu dalam hati kecilnya, ia tidak sepenuhnya bisa menyalahkan Arman. Penyakit Lila memang begitu misterius hingga membuat siapapun merasa ngeri. Namun, malam-malam di rumah itu semakin mencekam. Setiap pukul 2 dini hari, Lila sering terbangun tiba-tiba, menjerit, menangis, dan kesakitan. Malam berikutnya pun sama. Terkadang ia bermimpi aneh. Ia bercerita kepada ibunya bahwa ia mendengar bisikan dari arah jendela kamar. Bisikan itu lembut namun menyeramkan, seperti suara seseorang yang berbicara dari balik dunia lain. "Mereka memanggilku, Bu,"
kata Lila dengan suara lemah. Matanya menerawang ke langit-langit. Mereka menyebut nama-nama yang tidak kukenal. Awalnya, Bu Badriah menganggap hal itu hanyalah halusinasi karena demam tinggi. Tetapi saat ia sendiri terbangun di malam hari untuk mengganti kain basah di dahi putrinya, ia mendengar sesuatu. Suara lirih, nyaris seperti angin yang berhembus pelan, terdengar memanggil nama Lila. Bu Badriah merasa bulu kuduknya meremang. Dengan gemetar, ia mendekati jendela dan menatap keluar. Hanya ada pekat malam dan suara jangkrik yang bersaut-sautan. Tidak ada siapapun di sana. Namun, entah mengapa, hatinya dipenuhi kecemasan yang sulit dijelaskan. Di pagi hari, Lila bercerita tentang mimpi-mimpinya. Aku melihat sosok bayangan hitam, Bu. Dia selalu berdiri di sudut kamar, mengawasi Lila. Dia bilang Lila harus pergi bersamanya kalau ingin sembuh. Jangan bicara seperti itu, Nduk, seru Bu Badriah menahan isak. Tidak ada yang akan membawamu pergi, Nduk. Ibumu di sini untuk melindungimu. Namun, seiring berjalannya waktu, tubuh Lila semakin lemah. Setiap kali ia terbangun dari mimpi buruk, tubuhnya tampak lebih kurus dari sebelumnya. Seolah ada sesuatu yang menghisap nyawanya sedikit demi sedikit. Pak Sobar yang biasanya tegar mulai kehilangan akal sehatnya. Ia meminta bantuan dukun terkenal dari desa sebelah. Dukun itu datang dengan membawa segenggam daun-daun kering dan beberapa mantra kuno. Ketika ia memasuki kamar Lila, wajahnya berubah pucat. Ada yang tidak beres di sini, katanya dengan nada serius. Apa maksudmu, Mbah? Tanya Pak Sobar. Anak ini tidak hanya sakit fisik, jawab sang dukun. Ada sesuatu yang mengikutinya, sesuatu dari dunia lain. Ada perjanjian anak ini dengan mereka yang tidak kasat mata. Apa? Pak Sobar dan Bu Badriah terkejut. Bu Badriah merasa lututnya lemas mendengar kata-kata itu. Ia memegang tangan suaminya erat-erat. Apa yang harus kami lakukan? Tanyanya dengan suara hampir berbisik. Dukun itu menghela nafas panjang. Ini tidak mudah. Aku butuh waktu untuk mencari tahu siapa atau apa yang menginginkannya. Laki tua itu pun berpamitan dan akan datang besok lagi. Dan begitulah, keluarga kecil itu kembali berada di ambang keputusasaan. Malam demi malam berlalu, tetapi Lila tetap terjebak dalam penderitaan yang tak kunjung usai. Bisikan-bisikan dari balik jendela terus terdengar, semakin jelas, semakin mendesak, hingga suatu malam, Lila terbangun dengan nafas terengah-engah. Matanya melebar, wajahnya dipenuhi ketakutan. Bu, mereka datang, katanya dengan suara gemetar. Lila gak bisa melawan mereka lebih lama. Di saat itu, Bu Badriah sadar bahwa waktunya semakin sedikit. Tapi, siapa yang bisa menyelamatkan Lila dari cengkraman makhluk tak kasat mata ini? Sebenarnya apa yang kamu sembunyikan, Duk? Tanyanya terpaksa. Lila diam saja tak mau menjawabnya. Kalau kayak gini terus ibu mana tahu apa yang kamu lakukan di belakang kami, Duk? Bu Badriah mendesak Lila. Meski 1000 pertanyaan, Lila tak juga mau memberitahu rahasia kelam yang ia simpan rapat-rapat selama ini. Lila kembali berteriak-teriak dan meronta-ronta. Terkadang, Bu Badriah dan suaminya memilih menutup telinga karena sudah tidak tahu apa-apa lagi bagaimana cara menyembuhkan Lila. Malam ini, dukun bernama Sucipto kembali mendatangi rumah kecil keluarga Pak Sobar. Dengan langkah berat dan sorot mata penuh kewaspadaan, ia membawa beberapa benda ritual di dalam tas kulit tuanya. Bu Badriah menyambutnya di depan pintu. Wajahnya penuh harap meski terlihat jelas kelelahan yang tak terkatakan. Bagaimana, Mbah? Apakah ada cara menyembuhkan anak kami? Tanya Bu Badriah dengan suara bergetar.
Sucipto mengangguk pelan. Aku sudah melakukan semedi tadi malam. Ada sesuatu yang aneh di tubuh anakmu. Bukan penyakit biasa. Ia menatap ke arah kamar Lila, seakan bisa merasakan kehadiran sesuatu yang tak kasat mata. Sucipto melangkah masuk ke kamar Lila. Ia menatap gadis itu dengan sorot tajam, seolah mencoba menembus lapisan-lapisan yang menyelimuti tubuhnya. Lila hanya terbaring lemah, nafasnya pendek-pendek, tetapi matanya tiba-tiba terbuka lebar saat Sucipto mendekat. "Mbah Sucipto," bisiknya lirih. Suaranya hampir tak terdengar. "Ada yang ingin kamu ceritakan, Duk?" tanya Sucipto sambil memegang pergelangan tangan Lila. Kulitnya begitu dingin, seperti es. Lila terdiam sesaat. Matanya menerawang ke arah langit-langit kamar. Lalu, dengan suara gemetar, ia akhirnya membuka mulut. Ini salahku, Mbah. Semua ini karena aku." Pak Sobar dan Bu Badriah yang berdiri di sudut kamar saling pandang dengan wajah bingung. "Apa maksudmu, Lila?" desak Pak Sobar. Dengan air mata mengalir, Lila mulai bercerita. "Dulu sebelum Lila bertunangan dengan Arman, Lila takut dia tidak mencintaiku. Lila takut dia akan memilih perempuan lain. Jadi aku pergi ke dukun, Bujum Pinten namanya." Mendengar nama itu, Sucipto mengerutkan kening. Bujum Pinten? Dukun di desa sebelah? Lila mengangguk lemah. "Iya, Lila meminta dia membuatkan pelet untuk Arman, agar dia mencintaiku dan tidak berpaling pada siapapun. Bujum Pinten bilang itu aman, tidak akan ada dampaknya. Tapi Lila merasa ada yang aneh sejak itu." Bu Badriah menutup mulutnya, tak percaya dengan apa yang baru saja didengarnya. "Lila, bagaimana bisa kamu melakukan itu? Pelet, guna-guna. Kenapa kamu tidak pernah bilang pada kami?" Lila menangis semakin kencang. "Lila hanya ingin Arman mencintaiku, Bu. Lila tidak tahu kalau ini akan terjadi." Sucipto menghela nafas panjang, lalu menatap Pak Sobar dan Bu Badriah dengan wajah serius. Bujum Pinten dikenal sebagai dukun yang tak hanya bermain dengan mantra biasa. Dia sering menggunakan bantuan makhluk halus untuk melaksanakan permintaan pelanggannya. Dan dari apa yang aku lihat, makhluk itu kini menuntut balasan. "Balasan? Apa maksudnya, Mbah?" tanya Pak Sobar dengan suara serak. Ketika seseorang meminta sesuatu dari makhluk tak kasat mata, selalu ada imbalan yang harus diberikan. Dalam kasus Lila, makhluk itu mungkin telah mencengkram jiwanya sebagai bentuk pembayaran, imbalan. Itulah kenapa tubuhnya perlahan melemah seperti ini. Bu Badriah menangis terisak-isak, memegangi tangan putrinya yang kian kurus. Nggak mungkin. Tolong selamatkan anak saya, Mbah. Saya mohon." Sucipto mengangguk pelan. "Aku akan mencoba, tapi kalian harus tahu, proses ini berbahaya. Kalau makhluk itu terlalu kuat, Lila bisa..." Ia tidak melanjutkan ucapannya, tetapi Pak Sobar memahami maksudnya. Sucipto mulai mempersiapkan ritualnya. Ia menyalakan dupa dan melantunkan mantra-mantra kuno. Udara di dalam kamar terasa semakin dingin, dan aroma dupa yang menyengat memenuhi ruangan. Tiba-tiba, Lila berteriak kencang. Tubuhnya melengkung seperti ditarik oleh kekuatan tak terlihat. "Mereka marah, Mbah. Mereka tidak mau pergi," jeritnya dengan suara yang terdengar bukan miliknya. Sucipto tetap melanjutkan mantranya, sementara Pak Sobar dan Bu Badriah hanya bisa memegang tangan satu sama lain, berharap ritual ini berhasil. Perlahan,
Tubuh Lila kembali tenang, tetapi wajahnya basah oleh keringat dingin. "Mbah," bisik Lila dengan suara lemah. "Apa aku akan mati?" Sucipto menatapnya dengan mata penuh kebijaksanaan. "Tidak, Nduk. Tapi kamu harus menghadapi konsekuensi dari apa yang telah kamu lakukan. Kita harus berhadapan langsung dengan Bu Juminten. Dia yang membuka jalan ini dan dia juga yang harus menutupnya. Kita harus ke sana sekarang," titah dukun tua itu. Tanpa menunggu lebih lama, mereka pun bergegas menuju rumah Bu Juminten. Sebelumnya, malam itu hujan mengguyur deras desa tempat Lila tinggal. Di dalam kamar sempit yang hanya diterangi lampu redup, Lila duduk termenung di depan cermin tua yang mulai berkarat di tepinya. Air mata mengalir di pipinya, tapi ia tidak peduli. Pikirannya terus dipenuhi oleh bayangan Arman kala itu, pria tampan dan mapan yang selama ini menjadi idaman hatinya. Namun impiannya hancur ketika Arman menolaknya mentah-mentah di depan teman-teman mereka beberapa hari lalu. "Aku tidak akan pernah tertarik sama perempuan seperti kamu, Lila. Berhenti berharap," kata Arman waktu itu. Ucapan itu masih terngiang-ngiang, membuat hatinya serasa diremukkan. Hinaannya tidak hanya melukai harga dirinya, tapi juga membakar amarah yang selama ini dipendamnya. Lila yakin ia tidak kalah dari perempuan manapun. Hanya nasib saja yang belum berpihak padanya. "Kalau nggak bisa pakai cara biasa, aku akan cari cara yang lain," gumamnya pelan namun penuh tekad. Ia mengambil ponselnya dan mengetik pesan pada seorang teman lama bernama Wulan, yang konon pernah berhasil mendapatkan kekasihnya melalui jalan mistis. "Wulan, aku butuh bantuanmu. Aku ingin Arman mencintaiku, apapun caranya." Balasan Wulan datang cepat. Pesannya hanya berisi satu kalimat. "Datangi rumah Bu Juminten di ujung desa. Tapi hati-hati, Lila. Jangan main-main dengan apa yang kamu minta." Malam itu, meski hujan semakin deras, Lila memutuskan untuk pergi. Rasa sakit hatinya lebih besar daripada rasa takut yang merayap di punggungnya. Dengan mantel yang tak cukup melindunginya dari dingin, ia berjalan menembus gelap, mengikuti arah menuju rumah Bu Juminten, dukun yang terkenal dengan keampuhannya, namun juga dikelilingi oleh berbagai cerita menyeramkan. Ketika Lila tiba, rumah itu tampak seperti rumah biasa, tetapi ada aura aneh yang menyelimutinya. Pohon beringin besar di halaman depan bergoyang pelan, meski angin hampir tak terasa. Lampu minyak di serambi menerangi pintu kayu yang penuh ukiran, seperti mata yang mengintip dari dunia lain. Dengan ragu, Lila mengetuk pintu. Bunyi ketukan kayu menggema seolah memanggil sesuatu dari balik dinding rumah. Tak lama, pintu itu terbuka perlahan, dan aroma dupa langsung menyeruak ke hidungnya. Seorang wanita tua berambut putih panjang berdiri di balik pintu. Matanya tajam seperti menembus jiwa Lila. "Kamu sudah datang," kata Bu Juminten dengan suara parau. "Kamu pasti ingin sesuatu, dan aku tahu apa itu." Tanpa menunggu jawaban, Bu Juminten melangkah masuk ke rumahnya, meninggalkan pintu terbuka lebar. Rasa takut membekukan langkah Lila, tapi bayangan wajah Arman, pria yang telah menghancurkan harga dirinya, membuatnya maju. Ia masuk rumah itu, mengabaikan suara-suara aneh yang terdengar samar di telinganya, seperti bisikan dari kegelapan. "Kamu sudah tahu resikonya?" tanya wanita itu tanpa basa-basi. Lila menelan ludah, tapi ia mengangguk. "Saya tidak peduli resikonya. Saya hanya ingin Arman mencintai saya." Bu Juminten menyeringai, menampakkan gigi-gigi yang sudah menghitam. "Kalau begitu masuklah, tapi ingat, apa yang kamu minta harus kamu bayar, berikan imbalan, dan bayaran imbalan itu tidak selalu berupa uang." Lila melangkah masuk, tanpa menyadari bahwa keputusannya malam itu akan membuka pintu menuju teror yang tak akan pernah ia duga. Di dalam, bau dupa menyengat memenuhi udara. Ruangan itu dipenuhi benda-benda aneh. Boneka dari jerami, lilin hitam yang meleleh,
dan sebuah patung kecil berbentuk manusia yang tampak seperti dipahat dari darah kering. Lila merasakan bulu kuduknya meremang. Bu Juminten duduk di depan sebuah meja kayu besar. Wajahnya setengah tertutup bayangan. Ia memandang Lila lama sebelum akhirnya berkata, "Kamu ingin dia mencintaimu, tapi kamu tahu, cinta yang dipaksakan bukan cinta, itu kutukan." "Saya tidak peduli," potong Lila dengan suara bergetar. "Saya ingin dia apapun caranya." Wanita tua itu tertawa pelan. Suara tawanya menggema seperti berasal dari sudut-sudut ruangan. "Kalau begitu, siapkan dirimu. Cinta ini bukan cuma milikmu, tapi juga milik sesuatu yang lain." Bu Juminten mulai merapal mantra. Suaranya rendah, hampir seperti gumaman. Tapi setiap kata yang ia ucapkan terasa menusuk telinga. Tiba-tiba, ruangan itu bergetar pelan, seolah bumi menggeliat di bawah kaki mereka. Lila mulai merasa mual, tapi ia tetap diam, menahan rasa takutnya. Dari sudut ruangan, sesuatu mulai bergerak. Bayangan hitam menyerupai sosok manusia muncul perlahan. Matanya merah menyala seperti bara. Bayangan itu berjalan mendekat, berhenti tepat di belakang Bu Juminten, dan menatap Lila. "Ambil ini," kata Bu Juminten, menyerahkan seutas benang merah yang tampak basah. "Benang ini adalah pengikat. Ikatkan pada barang miliknya, dan dia akan menjadi milikmu. Tapi ingat, bayaran untuk cinta ini akan datang, dan kamu tidak akan bisa lari." Lila menerima benang itu dengan tangan gemetar, tanpa menyadari bahwa bayangan merah itu masih menatapnya. Saat ia berbalik untuk pergi, ia merasa dingin menjalar di punggungnya, seolah bayangan itu mengikutinya. Tapi ketika ia menoleh, tidak ada apa-apa. Ketika Lila akhirnya kembali ke kamarnya, hujan sudah berhenti, tapi suara-suara aneh mulai terdengar di dalam rumahnya. Bisikan halus memanggil namanya, dan bayangan hitam yang ia lihat di rumah Bu Juminten kini tampak melintas di sudut matanya. Ia belum tahu, malam itu bukan hanya awal dari cinta yang ia dambakan, tapi juga teror yang akan menghancurkan hidupnya. Kembali ke masa kini. Malam ini juga di bawah langit pekat tanpa bintang, Pak Sobar, Bu Badriah, dan Sucipto membawa Lila ke gubuk kecil milik dukun tersebut. Gubuk itu terletak di tepi hutan, dikelilingi pepohonan rimbun yang tampak lebih menyeramkan di bawah sinar bulan redup. Ketika mereka sampai, gubuk itu tampak gelap. Tidak ada lampu, hanya lilin kecil yang berkelap-kelip di depan pintu, seolah menyambut kedatangan mereka. Bau dupa bercampur aroma busuk memenuhi udara, membuat Bu Badriah nyaris muntah. "Mbah, apakah ini tempatnya?" tanya Pak Sobar dengan suara bergetar. Sucipto mengangguk. Ini dia. Hati-hati dengan setiap kata yang kalian ucapkan. Jangan menunjukkan ketakutan." Sucipto mengetuk pintu kayu yang sudah lapuk itu, dan suara geretan pelan terdengar dari dalam. Pintu terbuka sedikit, menampilkan sosok Bu Juminten, perempuan tua dengan rambut acak-acakan, dan mata cekung itu memandangi mereka dengan sorot dingin. "Aku sudah menunggu kalian," katanya tanpa basa-basi. Suaranya berat, seperti bercampur dengan suara lain yang terdengar samar-samar di belakangnya. Bu Juminten mempersilahkan mereka masuk. Di dalam, ruangan itu dipenuhi benda-benda aneh. Boneka jerami, botol berisi cairan merah, dan cermin-cermin kecil yang digantung di setiap sudut. Lila gemetar, tetapi ia terlalu lemah untuk menolak ketika Sucipto membantunya duduk di lantai. "Kenapa kalian datang kemari?" tanya Bu Juminten sambil mengunyah sirih. Bibirnya merah seperti berlumur darah. Sucipto maju ke depan. "Kau tahu kenapa kami di sini, Juminten? Kau yang memberikan guna-guna kepada anak ini. Sekarang makhluk itu menuntut balasan.
Hentikan ini sebelum semuanya terlambat. Bu Juminten terkekeh pelan, suaranya seperti desis ular. Hentikan, tidak semudah itu, Sucipto. Kau tahu aturan dunia ini. Sekali mereka diberi jalan, mereka tidak akan pergi tanpa sesuatu sebagai gantinya. Kau yang membuka jalan ini, Juminten, balas Sucipto dengan nada keras. Sekarang kau harus menutupnya. Bu Juminten menatap Lila yang terbaring lemah. Anak ini yang datang padaku. Dia yang memohon dengan air mata agar Arman mencintainya. Aku hanya memenuhi permintaannya. Tapi Mbah tidak memberitahuku tentang resikonya, serga Lila dengan suara lemah. Air matanya mengalir deras. Mbah bilang aku hanya perlu membayar dengan uang. Kenapa Mbah tidak bilang mereka akan mengambil nyawaku? Bu Juminten menyeringai, memperlihatkan giginya yang hitam. Hah, kau lupa atau amnesia? Kamu pikir segalanya gratis di dunia ini? Aku sudah memberimu apa yang kamu inginkan, dan apa resikonya sudah aku beritahu. Arman mencintaimu, bukan? Sekarang giliran mereka mengambil bagiannya. Tiba-tiba angin kencang bertiup dari arah jendela. Meskipun semua jendela tertutup rapat, lilin-lilin padam serempak, dan ruangan menjadi gelap gulita. Dari kegelapan, terdengar suara berbisik, suara yang sama dengan yang sering didengar Lila di malam-malam sebelumnya. Lila, Lila. Lila mulai menangis ketakutan. Mereka di sini, Bu. Mereka di sini. Sucipto cepat-cepat menyalakan lilin baru sambil melantunkan mantra untuk mengusir energi gelap. Namun, bayangan-bayangan hitam mulai muncul di dinding, bergerak-gerak seperti makhluk hidup. Mereka mengepung Lila, semakin mendekat, membuat udara di ruangan itu terasa menyesakkan. Bu Juminten mendesis, seolah mencoba berkomunikasi dengan makhluk-makhluk itu. Pergi, bukan waktunya sekarang, teriaknya. Tetapi bayangan itu tidak mengindahkan perintahnya. Sebaliknya, salah satu bayangan itu melompat ke arah Bu Juminten, membuat tubuh perempuan tua itu terjengkang ke belakang. Ini di luar kendaliku, teriak Bu Juminten dengan panik. Sucipto berdiri tegap, mengarahkan tongkat kayunya ke arah bayangan itu. Pergi kalian, aku tidak akan membiarkan kalian mengambilnya. Ia mulai melantunkan mantra yang lebih kuat, dan lilin di tangannya menyala dengan api biru. Bayangan-bayangan itu tampak tertekan, beberapa mulai memudar, tetapi sisanya tetap bertahan, menatap Lila dengan kelaparan yang mengerikan. Bu Juminten akhirnya bangkit dengan susah payah. Ia menatap Lila dengan sorot tajam. Hanya ada satu cara untuk menyelamatkanmu. Kamu harus melepaskan apa yang kamu inginkan dari mereka. Apa maksudnya? Tanya Lila dengan suara lemah. Kamu harus mengorbankan cinta Arman. Kamu harus membuatnya melupakanmu, seolah-olah kalian tidak pernah saling mengenal lagi. Jika tidak, mereka akan terus mengincarmu. Lila terdiam, wajahnya dipenuhi air mata. Bagaimana mungkin ia bisa rela kehilangan Arman setelah semua yang ia lalui? Tapi melihat bayangan-bayangan itu mendekat, ia tahu bahwa ia tidak punya pilihan. Aku akan melakukannya, bisiknya. Bu Juminten mengambil sebuah mangkuk kecil berisi cairan hitam pekat. Minum ini, semua akan selesai setelahnya. Sucipto mencoba menghentikan Bu Juminten, tetapi Lila sudah meneguk cairan itu sebelum siapapun bisa mencegahnya. Dalam sekejap, tubuhnya jatuh ke lantai, matanya tertutup rapat. Bayangan-bayangan itu menjerit, terdengar seperti ratusan suara yang menyatu, sebelum akhirnya menghilang sepenuhnya. Ruangan menjadi sunyi. Hanya suara nafas berat Lila yang terdengar. Ketika ia membuka mata, air mata mengalir deras di wajahnya. Maaf, anak kalian hilang ingatan dan menjadi gila. Terangnya dengan senyum licik. Apa? Semuanya terkejut. Bu Juminten lantas menghilang, tak meninggalkan jejak sedikit pun. Selesai. Demikianlah sebuah kisah, semoga terhibur. Wen Antoni pamit undur diri. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Wassalamualaikum.